Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat Jabodetabek. Puncak keramaian terjadi pada 1 Januari 2026, yaitu mencapai 113.000 pengunjung per harinya. Lonjakan pengunjung ditunjang dengan harga tiket masuk cukup terjangkau, Rp4.000 untuk anak dan Rp3.000 untuk anak-anak. Serta adanya Night at Ragunan Zoo yang menambah daya tarik masyarakat dari berbagai usia. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keramaian di Taman Marga Satwa Ragunan pada libur Nataru hari ini, kita terhubung dengan Dilami Aulia di sana. Ya Dilami, seperti apa suasana keramaian pada hari ini di sana? Silakan. Selamat pagi Indra dan juga pemirsa. Kalau kita melihat terkait keramaian di Taman Marga Satwa Ragunan sangat ramai pengunjung. Ini artinya Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi primadona bagi masyarakat Jabodetabek untuk menghabiskan libur Nataru 2026. Bahkan Humas Ragunan Bambang mengungkapkan per Nataru 2026 ini ada lebih dari 600.000 kunjungan dari masyarakat ya. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2026 yang mencapai 113.000 pengunjung. Nah, lonjakan kenaikan pengunjung ini ditunjang dengan adanya Night at Ragunan Zoo yang dioperasionalkan setiap hari Sabtu pada pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita pantau, kebanyakan pengunjung merupakan keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk berwisata, edukasi, memperkenalkan berbagai jenis satwa ya. Ada mulai kalau di belakang saya ini ada jerapah, kemudian tadi juga sempat kami melihat-lihat gajah, komodo, dan berbagai jenis hewan reptil lainnya. Nah, di samping keanekaragaman dari satwa, tiket masuk ke Ragunan ini juga cukup terjangkau begitu. Indra dan juga pemirsa, hanya dibanderol dengan harga Rp4.000 bagi orang dewasa dan Rp3.000 bagi anak-anak. Ini sudah bisa masuk ke Ragunan. Selain melihat hewan dan juga satwa, di sini kebanyakan orang tua lebih memilih untuk piknik, ya, memakan bekal yang mereka bawa dari rumah. Selain itu, tadi Indra bisa saya sampaikan bahwa sempat hujan ya, namun ini tidak menyurutkan semangat dari para masyarakat untuk terus berkeliling Ragunan ini. Anda bisa jalan kaki atau Anda bisa menaiki shuttle bus yang memang telah disediakan. Jangan lupa, karena sekarang sedang musim hujan, saya punya satu pantun buat Indra dan juga pemirsa. Ubur-ubur suka jajan, kalau liburan jangan lupa bawa jas hujan. Indra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Dilami, pantunnya bagus sekali. Selamat bertugas kembali rekan Dilami. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah sebanyak 16 rangkaian kereta api jarak jauh dan merahkan sebanyak 700 tim gabungan untuk pengamanan selama masa arus balik Natal dan Tahun Baru. PT KAI juga menambahkan pos pelayanan, keamanan, dan kesehatan selama 24 jam hingga tanggal 4 Januari 2026. Diprediksi pada puncak arus balik pada 4 Januari 2026 besok akan mencapai lebih dari 49.000 penumpang yang akan tiba di wilayah Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi keramaian di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dengan juru kamera Rizky Julianto dan Yudi Richard. Hadisti, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini? Dan apakah hari ini akan diprediksi sebagai puncak arus balik libur Nataru, Hadisti? Juga pemirsa, jelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru, hari ini pantauan kami di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau mobilitas penumpang ini mulai mengalami kenaikan atau mulai terjadi keramaian, baik itu penumpang yang akan berangkat maupun juga yang tiba atau turun di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini saja yang tiba ke wilayah Daob 1 Jakarta ini ada sekitar 45.000 penumpang. Jumlah ini terbagi
pagi dari stasiun Pasar Senen ini sebanyak 15.000 penumpang. Kemudian yang turun di stasiun Gambir juga ada lebih dari 14.000 penumpang dan sisanya turun di stasiun lainnya seperti stasiun Bekasi dan juga Jatinegara. Kemudian secara kumulatif kalau kita lihat pada periode masa angkut di libur Natal dan juga Tahun Baru yakni pada tanggal 18 Desember lalu hingga hari ini 3 Januari, Daob 1 Jakarta ini sudah memberangkatkan lebih dari 763.000 penumpang. Kemudian yang tiba atau turun di KAI Daob 1 Jakarta ini juga mencapai 745.000 penumpang. Nah, kalau kita lihat keduanya baik itu yang tiba maupun juga yang sudah berangkat ini selisihnya sudah tidak jauh berbeda karena memang ini sudah memasuki 2 hari jelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, untuk prediksi dari arus balik ini disebutkan akan terjadi pada esok hari 4 Januari di mana penumpang yang akan tiba pada esok ini akan mencapai lebih dari 49.000 penumpang. Tentunya dengan tingginya lonjakan tersebut KAI Daob 1 Jakarta ini melakukan upaya dengan penambahan armada kereta sebanyak 16 rangkaian kereta sehingga setiap harinya akan ada sebanyak 84 perjalanan baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba di stasiun Senen Jakarta ini. Kemudian juga KAI Daob 1 Jakarta Indra mencatat bahwa masa angkut di momen libur Nataru 2025-2026 ini juga mengalami kenaikan sebesar 6% jika dibandingkan dari 2 tahun sebelumnya, di mana untuk periode kali ini KAI melayani penjualan tiket ini mencapai lebih dari 800.000 tiket dan juga kemudian melihat tingginya antusias masyarakat menggunakan kereta api jarak jauh untuk melakukan perjalanan mengisi liburan mereka, memberlakukan diskon sebesar 30% secara nasional baik itu yang akan berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta maupun juga yang akan kembali ke wilayah Daob 1 Jakarta ini. Dan kemudian juga tadi kami sempat berbincang dengan para penumpang yang tiba. Mereka memilih pulang pada hari ini mengingat untuk agar terhindar dari lonjakan ataupun kepadatan penumpang pada esok harinya sekaligus juga memanfaatkan waktu untuk beristirahat sebelum mereka memulai aktivitas secara normal pada Senin depan. Dan rata-rata mereka yang tiba ini juga berasal dari daerah-daerah favorit pada saat arus mudik kemarin, diantaranya adalah berasal dari Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Demikian Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa beserta juru kamera Rizky Jurianto dan Rio Richard. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Comment Center Tol Rut Jasa Marga Jatiasi Bekasi Kota. Dalam tinjauannya, Wakapolri mengapresiasi kepada seluruh personil Polri dan TNI serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta terpantau aman serta kondusif. Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik Natal dan Tahun Baru, Polri menyiapkan sebanyak berbagai skema rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga one way. Wakapolri juga menghimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan layanan hotline di 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan. Ya pemirsa, libur Nataru tidak lepas dari para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan cerita yang seru. Ya, dunia fantasi salah satu tujuan wisata keluarga yang seru dan bisa dinikmati oleh para anak-anak maupun orang dewasa. Pemirsa, dunia fantasi masih menjadi destinasi favorit pengunjung dalam menghabiskan libur panjang momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Banyaknya wahana menjadi daya tarik sendiri yang diminati oleh pengunjung, mulai dari wahana ekstrim seperti tornado, ontang-anting, kora-kora hingga wahana yang disukai anak maupun para orang tua seperti istana boneka. Pengunjung yang tak hanya berasal dari Jakarta terlihat antusias dan menikmati serunya wahana. Keramaian di Dufan kali ini diprediksi akan terus terjadi hingga momen libur Nataru berakhir.
Selain itu lebih dari 600.000 masyarakat kunjungi Ragunan pada periode Nataru 2026. Sebagian besar adalah pengunjung yang membawa para keluarga.